Janda cantik ini pun memakai jasa kesepian seorang pria di lokasi perkebunan. Walaupun dia sudah membayar Hector dengan uangnya, tapi emak-emak di kampung ini malah menuduh Marites sudah menipu mereka demi keuntungan pribadinya. Marites masih saja membela dirinya bahwa dia tidak bersalah. Hal itu lantas membuat para emak-emak emosi, menyerang dan menghajar Marites secara beramai-ramai. Dalam situasi yang tidak kondusif ini, tiba-tiba saja Julia muncul membawa beberapa polisi, sehingga situasi bisa ditenangkan dan Marites bisa bebas dari amukan massa di sana. Julia membenarkan ucapan Marites bahwa Marites memang tidak sepenuhnya bersalah. Julia mengaku sebagai istri, dia memang tidak puas dengan servis yang diberikan oleh suaminya. Dia juga sangat yakin hal yang sama pasti dirasakan oleh para istri-istri yang lainnya, apalagi ketika suami meninggalkan mereka pergi cukup lama. Julia tidak bisa menahan rasa kesepian yang dia alami. Namun dia bilang Marites tetap saja bersalah. Dia harus bertanggung jawab dengan bisnis yang dia lakukan. Karena bisnis itu sungguh berbahaya dan meresahkan warga di kampung. Setelah kejadian itu, Julia dan Itong pun kembali bersama. Namun terlihat tetap saja Julia merasa Itong tidak pernah bisa memuaskannya seperti Hector. Di bagian akhir cerita ini, terdengar siaran radio mengabarkan tentang siapa diri Hector yang sebenarnya. Hector yang sempat menghilang ternyata telah kembali di kehidupan asalnya. Terungkap Hector ternyata adalah seorang misionaris yang bernama asli Enrico. Pada saat itu helikopternya jatuh karena terkena tembakan. Enrico terluka dan tidak sadarkan diri. Di saat itulah Om Tata yang melihat helikopter jatuh langsung menuju ke lokasi. Dia melihat Enrico yang terluka lalu menolongnya. Namun Enrico yang sadar segera melarikan diri karena keberadaannya di kampung sangat berbahaya. Sementara itu Om Tata yang sakit di rumahnya tidak kunjung sembuh. Tidak lama kemudian Om Tata pun dikabarkan telah meninggal dunia setelah sakit yang dia alami. Jasadnya pun kemudian dikuburkan di samping makam anaknya. Di sisi lain tertangkapnya Marites ternyata tidak membuat para emak-emak di kampung ini menjadi jera. Mereka malah melanjutkan kegiatan bisnis yang pernah dijalankan oleh Marites sebagai rentenir dan juga kembali membuka jasa kesepian yang lebih gila. Mereka menjual jasa kesepian bagi para pria dengan memanfaatkan para wanita janda untuk para pekerja proyek pemerintahan di kota. Nah guys, begitulah akhir dari kisah ini.